kita dapat berkumpul bertatap muka secara langsung dalam kegiatan rapat koordinasi pengembangan lembaga sertifikasi profesi pihak 1 atau LSPP 1 B1 dan koordinasi sebagai mewakili kepada ketua dari SMK atau ketua forum kajian di SMK. Tesisnya adalah untuk bersuara, itu mesti bikin jejaring, mesti tahu siapa yang kita mesti selaraskan. Betul ya? Kita ini mesti bersuaras dengan siapa. Baik, terima kasih Pak Direktur untuk komentar yang telah disampaikan. Ini Bapak Ibu yang sudah suara saya boleh saya bilang tersekian 2 kali. Ya, ini juga jauh banget. Jadi susah untuk tangkap polisi gimana. Kalau dia nggak butuh SP di kota itu ya susah. Jadi kasihan juga kan. Nah, di dalam sistem yang dalam di asesmen kompetensi, FUK sebenarnya sudah dibuat pada waktu Bapak Ibu melakukan namanya penyusunan FUK. Nah, siapa yang terlibat? Kita melibatkan asesor, melibatkan juga komite skema ya, supaya dia tahu paham betul bagaimana. Kan sekarang ini polanya kan demand driven nih. Jadi kita itu membuat sesuatu berdasarkan kepentingan daripada industri. Jadi kalau program Merdeka itu yang disampaikan, saya kira ya belajarnya itu ya benar real Pak, bagaimana di industrinya. Nah, jangan sampai di kurikulumnya nggak ada, industri membutuhkan apa kita nggak punya Pak. Yang terjadi masalahnya satu adalah hubungan top manajemen yang ada di SMK tersebut. Itu yang terjadi itu. Dan itu yang kedua kan perpindahan kepala sekolah. Kan cukup pindah ya, 2 tahun pindah ya Pak. Tapi ada juga yang bertahan 8 tahun, 8 tahun salah yang kita saya lihat. Nah, saya lihat itu kan. Jadi ada 2 tahun pindah. Jadi belum sempat berjalan, ketuanya sebagai ketua dewan pengarah ganti, ya udah. Mulai dari apresiasi sampai dengan keputusan tentang lisensi dan keluar SK lisensi dan sertifikat lisensi itu ya tergantung Pak. Lamanya tergantung Bapak Ibu sekalian kalau memberikan LSP. Ada yang cepat, ada juga yang bukan. Dan sampai tahunan hanya baru tahapan yang di sini kita lihat dokumen. Nah di sini mengembalikan sini ke sini jangka waktunya ada yang tahunan Pak. Materi yang belum ada di kompetensi itu bisa ditambahkan menjadi kumpulan kompetensi yang belum ada KKNI-nya mungkin. Tapi bisa dimasukkan dalam kurikulum yang utuh menjadi satu. Nggak tahu apakah sudah terjadi Bapak Ibu di Politeknik mungkin ya menyandingkan mata kuliah dengan unit-unit kompetensi. Sudah Pak ya. Itu kan bagus kan gitu ya. Kira-kira ada gapnya nggak Pak? Ada yang oh ini kok belum ada nih mata kuliah ini kok belum cocok lah SKKN unit kompetensinya. Nah itu bagaimana mengisi gap-gap yang ada itu gitu dalam menyandingkan dari program studi ke dalam mata kuliahnya dan ke dalam unit kompetensi yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, ini pertama kami sampaikan Bapak Ibu dasar hukum keprofesian tenaga kerja konstruksi terkait SHK ya. Ini cukup ada banyak pengaturannya, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Jadi saya tidak sebutkan satu persatu. Dan khusus yang kami highlight berwarna merah adalah STLP3 terkait rekomendasi lisensi dan pencatatan LSP konstruksinya ini yang nanti Bapak Ibu sekalian perlu dalami. 170.000 orang untuk teknisi analis operator atau pemerhati ini 164.000. Jadi masih kecil Ibu sekalian. Nah, di sini kami sampaikan kebijakan terkini ini adalah perubahan di STLP3 dan pemberian rekomendasi lisensi. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang di LSPP 1 yang sebelumnya ada yang KKNI gitu ya. Sekarang semuanya terkonstruksi menjadi skema akuntansi ada jabatan itu walaupun levelnya tinggi dia konservasi Pak. Jadi saya bilang ngapain udah
para ahli konservasi lagi praktek ngapain gitu. Udah punya portofolio yang bagus gitu. Nah itu yang paling penting. Tapi ya kalau nanti ada namanya yang kita integrasikan ke sistem juga dalam asesmen di teman-teman PUPR untuk melihat itu, Pak. Jadi supaya nanti tidak ada. Mana kita. Terus yang lucu yang dijadikan kayak kepala sekolah dan gambar-gambarnya terus gitu. Itu kan yang terjadi masalahnya seperti yang disampaikan tadi itu loh. Nah kan saran Pak. Iya, kalau menurut saya itu transfer ininya aja, transfer apa namanya, Kaderisasi ya Pak. aturannya tadi. Seperti karena pendanaan kita jejaring itu lebih banyak menggunakan dana pos, sehingga akhirnya kadang-kadang jejaring itu dia melakukan mandiri dengan melibatkan P3 kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang mereka merasa bahwa kadang-kadang memang P1 itu kita seperti di bagaimana ya Pak Zul, apakah nama angkanya P1, P2, P3 jadi P1 paling rendah, seperti itu yang saya lihat. Jadi mereka lebih mengagungkan P3, tetapi dalam pelaksanaannya saya lihat asesor kita antara kita P1 dengan P3 itu tidak kalah Pak. Itu yang permasalahannya yang ada isu itu. Sedangkan best practice terdapat koordinator jejaring dan pemerintah daerah atau LSP sebagai usaha mewadahi komunikasi antar jejaring. Jadi di sini bahwa pemerintah daerah khususnya di provinsi harus bersama-sama kita membuat wadah untuk bersama-sama kita membuat MOU untuk masing-masing LSP jejaring mana yang seharusnya 5 untuk LSP ini, 5 untuk LSP yang satu, jadi tidak ada simpang siur seperti itu. Selamat pagi. Ternyata untuk istirahat sore adalah kurangnya koordinasi LSP dengan pihak dinas pendidikan di provinsi masing-masing. Dan isu ini sudah ada beberapa LSP yang bisa mengatasinya dengan cara membuat forum, kemudian mengundang pihak dinas beserta jajarannya tentunya, juga dengan calon LSP dan kepala-kepala sekolah di provinsi tersebut. Aceh sampai Jayapura yang terdiri dari ini. Pertama SMK di Mabunan Jakarta, kemudian dan juga dari Politeknik Medan ada Ibu Nur Fitri, kemudian dari Politeknik Negeri Padang Pak Yuri Sanjani, kemudian dari topik yang keempat yaitu untuk asesor, LUK, PUK dan pengurus LSP, di mana yang menjadi isu adalah belum semua asesor memiliki SKK. Perhitungan efisiensi dari LSP belum ada standar waktu, sehingga dalam pengusulan tersebut Ya, kelompok 2 ya, silakan. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. fasilitator Pak Edi Setiawan, Bu Rani, dan Pak Haryanto. Kemudian kami peserta ada 11 SMK. Saya menjemput bola ke SMK, sehingga terjadilah benturan dengan LSP P1. Tentu benturan itu akan mengakibatkan perang harga ya. Siapa yang paling murah? Nah itu. Kemudian yang nomor 4, P1 dan LSP P3 terkait pemenuhan sertifikat kompetensi teknis bagi asesor LSP P1. Ini sudah kami lakukan. Ada dari Politeknik Negeri Sriwijaya, ada Bu Lis, ada dari Polban, ada Pak
Persib, ada dari PMJ ada Pak Gun, kemudian ada dari Poltek Ujung Pandang ada Pak Pri. Terima kasih Mbak Tati. Mohon Mas ditampilkan poin 1 sampai 6 isu-isu yang dibahas oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Perlu memperkenalkan diri. PTP atau SMK Pak? Saya kelompok 7. Ya tadi kelompok 6 terus. Terima kasih sudah menyampaikan menyampaikan unek-unek ya permasalahan. Minimal kalau nggak ada tanggapan itu sudah lega gitu ya. Jadi kalau pulang itu sudah bisa tersenyum dan bisa menyelesaikan masalah, gitu kan? Berarti apa? Nggak perlu kami jawab kan? Karena sebenarnya sudah terjawab semua oleh antar tadi rekan gitu kan, sudah ada jawaban. Tetapi saya juga perlu menggarisbawahi ini. Ada beberapa poin-poin yang saya rekam dan nampaknya akan menjadi sesuatu hal yang penting. Artinya kita akan menghasilkan lulusan yang kompeten untuk apa? Supaya apa? Agar terserap industri. Agar terserap, ya, agar bisa bekerja gitu ya kan? Intinya kan itu ya. Jadi kalau ada anak-anak kita yang nggak bekerja, ya bilang saya itu bekerja apa enggak sih? Bekerja. Kalau nggak bekerja berarti melanjutkan kuliah. Kalau pengangguran jadi beban Pak. Ya, jadi beban. Tapi itu butuh kompetensi betul kok. Apa dunia kerja? Ya karena mereka yang akan merekrut lulusan kita. Lulusan yang apa? Lulusan yang kompeten. Kompetennya apa? Nah, tergantung industrinya kan gitu. Berarti memang kita itu layanan itu kan layanan pelanggan ya. Kalau kita mau beli nasi goreng kan juga kita minta kan agak asin, nggak terlalu asin, agak pedes, nggak terlalu pedes kan gitu kan. Industri kan juga sama ya, permintaannya itu pasti sama. Apa yang kita olah? Kalau penjualan nasi goreng itu yang diolah apanya? Bahan bakunya apa? Nasinya kan? Nasinya, bahan bakunya itu nasi, gitu kan? Kalau pendidikan, yang kita bahan bakunya apa? Siswa mahasiswa kan? Oleh siapa? Oleh guru, oleh dosen gitu ya. Menggunakan apa? Kan gitu kan? Kalau nasi goreng itu ada wajan, ada seterusnya. Nah, kalau di tempat kita di dunia pendidikan ada apa? Sapras gitu ya kan? Ada bahannya juga ada dan seterusnya. Nah sebenarnya untuk memastikan bahwa nasi goreng kita itu enak, nah itu apa gitu kan? Kan kalau kita pergi ke restoran yang di seberang ruangan ini, ya kan, nanti boleh cek lah, ya cek solaria di tempat, ini ambil contoh aja, solaria di tempat tinggal bapak ibu sama solaria yang ada di sini sama apa enggak? Standar kan? Kenapa kok bisa jadi standar? Kok bisa sama itu kenapa? SOP. Kemudian dilakukan pengujian salah nggak? Dilakukan ya. Sebenarnya sama loh ya. Sebenarnya sama dengan ketika kita mengelola pendidikan. Jadi bahan bakunya kan kita proses, kita olah, kemudian kita tes kan ya. Ketika sebelum keluar itu loh, kita kan tes ya. Itu tugas kita apa bukan? Tugas kita atau bukan Pak Ibu? Iya, tugas kita ya. Betul ya. Caranya memastikan produk itu terbaik
Coba kan diakses ya. Kalau terlalu pedas dikasih apa, kalau terlalu asin dikasih apa, kalau kurang asin dikasih apa, kan gitu ya Pak ya. Sebenarnya sama ya dengan proporsi apa namanya, dengan proses kita mengelola pendidikan. Jadi mulai dari tahap desain, perencanaan sampai dengan nanti hasil pengetesan itu kan kita yang melakukan ya. Kita yang melakukan. Ini bercanda Bapak Ibu dapat honor, kamu nggak dapat honor. Enggak, kami itu nggak dapat honor ya. Bapak Ibu, saya dengan kata honor, gimana honornya? Kami itu nggak dapat. Sama-sama kita sama-sama bekerja. Agak aneh kadang-kadang kami tuh kita pindah ke SMK aja. Saya pernah ngelamar jadi kepala SMK nggak diterima. Bukan. Menurut guru-guru saya terdahulu, para mentor itu mengatakan cari sesederhana mungkin, kerjakan dari yang paling mudah, kemudian laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, gitu ya, menjadi ruang lingkup kita. Gampang. Jejaring kerja LSPP 1 SMK. SMK sudah punya jejaring, peraturan kepala BNSP-nya sudah ada. Di situ disebutkan bahwa jejaring itu diterbitkan oleh Direktorat PSMK waktu itu atau Dinas Pendidikan Provinsi. Nah itu nanti mungkin perlu direvisi penyebutannya, tapi prinsipnya sama, gitu ya. Jadi kami mempersilahkan Dinas Provinsi untuk mengupdate jejaring kerja di wilayah masing-masing, karena yang tahu tentang wilayahnya masing-masing adalah Dinas Pendidikan. Tentunya tadi sudah muncul saran reminding dari kami, gitu ya. Kalau reminding dari BNSP nampaknya nggak kuat ya. Tapi kalau kami bantu, Bapak Ibu bisa bantu. Cepet kan ya, nggak sampai 2 tahun. Sebulan kadang selesai. Ya? Sebulan 2 bulan kadang selesai. Ya apalagi skemanya langsung sudah ada gitu kan, sudah di mention oleh Bu Dirjen. Dan itu akan kasih jalan tol yang palangnya gratis. Gitu. Terus untuk keputusan konstruksi sama, tinggal tadi sudah banyak solusi, tinggal dilaksanakan dengan tekun. Kalau nggak tekun ya, kalau merakam itu ya capek, ngantuk, nggak bisa dilaksanakan. Karena memang ya itu regulasinya. Apa yang kurang dicatat, diupayakan. Mitra industri masing-masing akan muncul okupasi baru, atau okupasi yang ada mungkin perlu direvisi, diperbarui, sangat mungkin. Terus bagaimana caranya? Datang langsung ke BNSP. Saya yakin tuh Bapak Ibu cuman jatuhnya tuh rekreasi aja. Ya, ketika kita sudah memiliki LSP, memang tugasnya adalah memelihara perangkat LSP, konsekuensinya. Jadi kalau ingin bermutu sebenarnya kan gitu ya, berarti kan proses asesmen itu terjadi di satuan pendidikan, di SMK maupun di bagaimana caranya? Ya berarti asesornya harus dicek, penyebutannya harus dicek, diupdate, TUK, dan pengurus-pengurusnya juga harus terupdate. Asesornya bagaimana? Ya, persyaratan dasar asesor kan ada materi ujinya, bagaimana cara menetapkan materi uji yang menyusun MUK siapa? Asesor. Asesor ya? Asesor atau LSP? Asesor. Asesor atau LSP? Dia bingung melihat. LSP menugaskan
Ini saya ingat itu 15. Ya lumayan lah ada pengakuan ya. Kalau sebelumnya nggak ada pengakuan, sekarang ada pengakuan. Tapi sebenarnya kalau kembali lagi ke proses pendidikan itu sebenarnya ya nggak pas juga, nggak pas. Tapi oke. Kemudian pengakuan sertifikat kompetensi oleh industri. Oh, yang ini dulu. Pentingnya keberadaan forum komunikasi LSP P1 yang terlegalkan di provinsi. Perlu legal? Perlu legal atau gimana Pak? Perlu Pak. Perlu ya? Perlu. Legalitasnya itu seperti apa? SK. SK ya? Ter-SK-kan. Oh. Jadi wadah para ketua LSP atau pengurus LSP atau ketua LSP? Wadah ketua LSP. Jadi ketika ada panggilan seperti ini, itu pasti yang menghadiri ketua ya. Lebih kepada ini Pak. Sama dengan forum BKK juga dilegalisasi. Malah mereka lebih dulu ya. Iya karena mereka saya tahu itu ikut pembentukan forum. Jangan apa namanya? Jangan anti LSP ataupun anti dengan pesaing itu tadi apa ya? LSP P3 ya? Ya, jangan anti LSP P3, malah seharusnya Bapak dan Ibu kerjasama. Mereka punya asesor, pakai aja. Punya TUK, ya tinggal kerjasama kan? Punya TUK, mungkin punya perangkat-perangkat sertifikasi ya tinggal. Atau jangan dihalangi kalau peserta didiknya akan melakukan uji di P3. Menurut saya pribadi malah itu yang benar. Ujiannya di industri ya? Ya bener ya, di industri. Kalau industrinya nggak sanggup, industrinya nunjuk siapa? Yang urusannya untuk masalah kredibilitas ini juga sangat penting. Ini terkait dengan data. Ya. Nah, sambil menunggu data dari BNSP tersedia, sebenarnya itu kami sudah lama meminta data ke BNSP ya tentang LSP di SMK. Kalau LSP di Politeknik kan relatif baru ya dan relatif terjangkau gitu ya kan. Kalau yang SMK ini kan berapa LSP? 1.400 kan, 1.400 LSP. Nah data lengkap itu belum ada di kami sebenarnya. Kami hanya tahu 1.400 LSP. LSP apa? Itu belum terjawab. Berapa asesornya? Itu kira-kira. Jadi kami membutuhkan data-data itu sebenarnya. Terus apakah menunggu dari BNSP? Apakah saya terus bertanya ke pengurus baru? Kelamaan. Nanti asesornya keburu expired. Gitu. Nah kami kalau ditanya untuk apa ini? Untuk RCC berapa? Nggak tahu, kan lucu. Jadi mungkin nanti dalam waktu dekat kami juga akan mendata. Cara paling gampang adalah dengan menggunakan Forkom ya. Itu loh maksudnya. Siap. Jadi kami mendukung gitu ya, mendukung. Tapi nggak menandatangani juga. Enggak, kita undang aja gini, kayak sekarang itu loh. Ya kan, kita undang untuk menyelesaikan masalah. Jika ada hal yang kurang berkenan atau kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan, tidak dapat diterima oleh Bapak dan Ibu semua. Tapi mudah-mudahan dapat diterima di mata-mata untuk ilustrasi penjelasan. Sampai bertemu di rapat-rapat berikutnya, mudah-mudahan dengan adanya LSP di Satuan Pendidikan Vokasi
kualitas pendidikan vokasi kita akan semakin berkualitas. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyambung yang disampaikan oleh Pak Sulis, dalam beberapa waktu ke depan akan ada beberapa hal dari kami nanti yang akan dikomunikasikan melalui tim kami gitu yang terkoneksi dengan Bapak Ibu melalui grup yang ada, dan mudah-mudahan dari titik ini kita bisa menjalin komunikasi yang lebih erat dalam makna yang konstruktif dan positif untuk sama-sama kita memajukan sertifikasi bagi peserta didik kita. Forum BKK itu kayak agak bipus gitu. Baik kesamaan lingkungan, jangan sampai cuma kayak gitu aja. Terima kasih Bapak Ibu pegiat LSP semua. Semoga seluruh effort Bapak Ibu sekalian bermanfaat dan dapat menjadi nilai ibadah. Bantuan PK. Dua kita, vokasi keluar menguatkan Indonesia.